وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام على آله وأصحابه إخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'da, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'adzakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita bersua kembali di Masjid Jami' Ihsan, Jalan Telaga Sangkuntala, Tangkerang, Pekanbaru. Alhamdulillah, 2 kali dalam 1 bulan di Senin pekan pertama dan kedua. Adapun pekan selanjutnya diisi oleh ustadz kita yang lain, guru-guru kita yang lain. Jadi kalau untuk ini salah satu usul kita di Senin pekan pertama dan pekan kedua biiznillah. Alhamdulillah, di pekan yang lalu di pertemuan yang terakhir ya, bukan pekan yang lalu tapi pertemuan kita yang terakhir, kita telah membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita telah membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut saja menghemat waktu. Kemudian muallif rahimahullah taala menyebutkan di dalam matan ini, ya'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau, annahu sesungguhnya, yajibu alaina wajib atas kita, ta'allumu untuk mempelajari 4 masalah. Al-ula, yang pertama, yaitu al-ilmu. Di sini muallif rahimahullah taala menyebutkan ilmu yang apa maksudnya? Wa huwa ma'rifatullah, yaitu ilmu mengenal Allah. Wa ma'rifatun nabiyyi, dan mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ats-tsaniyah al-amalu bih, ats-tsalitsah ad-da'watu ilaih. Yang kedua tadi mengamalkannya, yang ketiga mendakwahkannya. Ar-rabi'ah, yang keempat as-sabru 'alal adza fi, itu bersabar di atas gangguan yang ada di dalamnya. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Muallif rahimahullah taala membawakan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqq, dan saling berwasiat dengan kebaikan, wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran, dalam surah Al-Asr. Baik, kita kupas satu-satu. I'lam di sini bentuk, kalau bagi yang pernah mempelajari dasar-dasar bahasa Arab, i'lam dalam bentuk fi'il amr. Jadi di dalam bahasa Arab ada fi'il, kata kerja itu, ada fi'il madi yang telah berlalu, ada fi'il mudhari' yang sedang dikerjakan dan yang akan datang juga, dan ada namanya fi'il amr, perintah. Di sini dalam bentuk perintah. I'lam, ketahuilah, ilmuilah. Nah, jadi seperti itu. Masalah ilmu tentunya
di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membawakan definisi ilmu. Al-ilmu huwa idrak syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu adalah pengetahuan secara pasti terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Nah, itu dia ilmu. Sesuai dengan, jadi pengetahuan kita dengan sesuatu itu dengan pasti, sesuai dengan hakikatnya. Misalnya dengan segala sesuatu ilmu kita mengetahuinya dengan pasti. Contoh saja, contoh Masjid Al-Ihsan, Masjid Jami Al-Ihsan, kita mengetahuinya, ilmu kita mengetahui Masjid Al-Ihsan yang tiangnya ada 4, pintunya ada kiri, kanan dan belakang, jumlah jendelanya. Nah, itu ilmu. Berarti kita mengetahui hakikatnya. Ini contoh. Sementara ada ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang lain yang kita mengetahui hakikatnya, langsung hakikatnya. Misalnya seperti kendaraan kita mengetahui bahwasanya untuk jenis kendaraan roda 4 ini yang keluaran ini kita tidak sebutkan ya, nanti takutnya promosi pula. Nah, ini keunggulan ini kita mengetahuinya. Berapa cc-nya, berapa ininya, kita mengetahuinya. Itu ilmu dan yang lainnya seluruhnya. Jadi kalau kita mengetahui hakikatnya secara pasti, itulah ilmu. Berarti kita mengetahui hal demikian, hal sesuatu tersebut. Ada tingkatannya tadi ilmu ya. Kemudian ada namanya jahil. Jahil tentu kebalikan dari ilmu. Jahil adalah kebalikan dari ilmu. Bahasa kitanya bodoh ya, jahil. Ada jahil murakkab. Nah, ini lebih parah lagi. Jahilnya pangkat 2. Seseorang yang tidak mengetahui tetapi dia tidak mengetahui, dia tahu tidak mengetahui. Ini parah. Sudah tidak mengetahui dan dia sudah tidak sadar juga bahwasanya dia tidak mengetahui. Ini lebih parah. Jahil murakkab. Kemudian ada namanya al-waham. Al-waham itu pengetahuan yang tidak tahunya lebih kuat. Jadi waham, kalau seandainya suatu pengetahuan seluas ini tempat buku ini, yang tidak tahunya lebih banyak. Berarti yang tidak tahunya sampai di sini. Yang mengetahuinya sedikit. Itu waham namanya. Ada namanya syak, ragu-ragu. Ragu-ragu itu dibagi 2. Ragu. Kalau ragu itu antara iya dan tidak ya, separuh. Dia mengetahui separuh, tidak mengetahui separuh. Ragu-ragu. Ragu. Ditanya sama orang, ragu ambo gitu. Bahasa kitanya ya. Nah, itu ragu-ragu namanya. Ada namanya zon. Kalau zon itu yang lebih diketahui lebih banyak. Seandainya tadi ini yang tidak diketahui, ini diketahui lebih banyak. Jadi diketahuinya lebih banyak daripada tidak diketahuinya. Itu namanya zon. Iyattabi'una illa zon. Jadi mereka mengikuti zon, prasangka namanya. Taib. Tapi jangan sampai ke tingkat jahil murakkab. Seseorang yang tidak mengetahui, tidak sadar pula dia tidak tahu. Ini parah. Kapan mau belajarnya? Kapan mengangkat sesuatu yang tidak diketahui dari dalam dada? Ini banyak terjadi di tubuh kaum muslimin. Kita saksikan ya. Coba kita analogikan. Ada misalnya di antara kita, siapa nama antum kemarin? Hah? Keken. Misalnya Bang Keken ini, akhi Keken. Beliau seorang pakar di dalam ilmu agama. Beliau mengambil qism bagian akidah misalnya. Dan beliau lulus S3, doktor misalnya ini contoh. Lalu ada pasien rumah sakit terdekat dari sini, Safira. Ini ma'ruf ya, ini karena dekat sini. Ada pasien yang mau dibedah. Datanglah Bang Keken, akhuna Keken, saudara kita Keken, ke situ. Biar saya yang mengoperasinya, membedahnya. Apa kata orang pihak rumah sakit? Tidak diizinkan. Saya ini lulusan doktor loh, S3, tapi bidang akidah. Tidak bisa, tidak akan diizinkan. Tetapi zaman sekarang orang tidak pernah belajar agama, hanya nonton di sedikit-sedikit video pendek, short itu. Nah, itu pun di scroll
dilewati sedikit didengar pakar dalam agama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan belajar agamanya? Berapa lama beliau menelaah kitab Allah, mempelajari tafsirnya. Kemudian berapa hadis yang telah beliau pelajari di Kutubus Sittah, misalnya di kitab induk. Belum kitab-kitab ulama yang lainnya, belum masalah-masalah yang lainnya. Tetapi mudah berbicara dalam hal agama. Mau dikemanakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini fenomena. Jadi kalau di tengah-tengah masyarakat kita yang paling gampang bagi mereka, pertama masalah agama, yang kedua masalah politik. Semuanya pakar itu. Kapan jurusan ilmu hukum, ilmu politik, sospol? Tidak ada, tetapi pakar pula mengkritik orang yang di bidangnya. Mereka memang di bidang itu. Tapi memang begitu, penonton itu lebih hebat daripada pemain. Penonton tendang sedikit sini gol, suruh main tidak bisa. Jadi penonton itu lebih hebat daripada pemain. Itulah yang kita rasakan, fenomena. Seandainya mereka mengetahui bagaimana tanggung jawab seseorang tentang agama ini, ilmu yang mulia ini, tentunya mereka akan takut berbicara tanpa ilmu. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullah ta'ala, ketika ditanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Jadi ada orang yang datang kepada beliau, mal istiwa. Apa itu istiwa? Apakah Imam Malik langsung menjawabnya? Tidak. Imam Malik itu menundukkan kepalanya, keluar keringat dinginnya. Ini sesuatu yang belum pernah ditanyakan kepada beliau. Apa itu istiwa? Nah, ini orang gampang saja. Menurut saya, hukum masalah najis ini boleh-boleh saja. Menurut saya, kalau berbicara masalah agama, qala Allah, qala Rasul, atau minimal kita nukilkan, misalnya kita belajar fikih, misalnya pendapat ulama Imam Syafi'i seperti ini, Imam Abu Hanifah seperti ini. Kalau kita tidak tahu dalilnya, misalnya kita bersandar dengan perkataan ulama, itu lebih mendingan daripada menurut saya. Kapan Jibril turun kepadanya menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala? Sangat gampang orang terhadap agama yang mulia ini, agama yang Allah langsung turunkan ke nabinya melalui malaikat Jibril. Mulia ilmu ini, bukan sembarangan. Tetapi dianggap remeh di zaman sekarang. Dianggap remeh, sepele bagi orang. La haula wala quwata illa billah. Jadi ilmu yang tadi yang kita sebutkan macam-macamnya, dan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala itu bahwasanya ilmu itu dibagi atas qismain, atas dua bagian. Yang pertama daruri, yang kedua wa nazari. Daruri itu yang ilmu yang tanpa penelitian. Contoh, besi kalau dipanaskan, kalau diapakan dengan api itu panas, itu tidak perlu penelitian, orang sudah tahu. Itu namanya ilmu daruri, ilmu yang pasti. Wa nazari, adapun nazari itu adanya penelitian, misalnya diteliti apakah wajib berniat ketika berwudu, datangkan dalil-dalilnya diteliti. Oh, ternyata setiap beramal itu wajib berniat. Awalnya niat, karena niat ini innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Jadi semuanya itu siapa, untuk apa kita beramal? Tentunya untuk Allah SWT. Ini adalah keikhlasan. Kemudian niat itu akan membedakan amalan-amalan. Amalan wajib dengan amalan sunnah misalnya. Contoh, ketika azan subuh berkumandang, setelah selesai azan subuh kita berdoa, setelah azan kita sholat 2 rakaat. Yang ini dikatakan bahwasanya sholat 2 rakaat sunat ini yang sebelum subuh afdalu minad dunya wa ma fihima, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, sesudah azan. Kemudian diiqomahkan
dikumandangkan iqamah salat juga kita 2 rakaat juga. Apa yang membedakannya? Sama-sama 2 rakaat, yang membedakannya niat. Jadi niat itu yang membedakan amalan satu dengan amalan yang lain. Lalu kita mandi setiap pagi misalnya, mandi kita untuk mau pergi aktivitas bekerja atau apapun pekerjaan kita, mandi. Ini Bang Keken belum nih. Ada mandi orang yang sudah berkeluarga, mandi juga ada niatnya, tapi bedanya itu di niat itu. Sama-sama mandi. Tapi ada juga kalau sudah muhtalim, pasti sudah. Muhtalim yaitu orang yang sudah bermimpi, ya, tanda baligh. Sama mandi juga, mandi besar. Yang membedakan adalah niatnya. Jadi itu harus tahu kita mana yang apa yang sedang kita kerjakan. Tentunya itu harus dituju Allah Subhanahu wa taala. Kita tambahkan masalah ilmu ini sangat penting, ya. Ilmu, Imam Az-Zahabi rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Jadi setiap dalam Al-Qur'an dan hadis yang disebut ilmu itu adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Ilmu adalah qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Rasul, dan sabda Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga menambah wa qala sahabah, dan perkataan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini maksud ilmu agama. Ilmu agama. Kemudian sama juga definisi yang lainnya. Ada pembagiannya ilmu nafi', ilmu la yanfa', ilmu nafi', ilmu la yanfi'. Ilmu yang bermanfaat, la yanfa', dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yakni ilmu yang akan mengantarkan seseorang beramal saleh, ilmu yang bermanfaat. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah taala, segala ilmu selain kitabullah akan menyibukkan, kecuali ilmu fikih dan ilmu yang dimulai dengan haddatsana. Ini kalau tidak dimulai dengan haddatsana, kalau siapa yang pernah melihat matan hadis kan dimulai dengan qala Imam Bukhari rahimahullah taala haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah. Itu maksudnya. Selain daripada itu, kata Imam Syafi'i, itu adalah waswas syaitan. Waswas syaitan menyibukkan. Taib, itu ilmu yang bermanfaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta di setiap hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, rezeki yang halal dan thayyiba, wa amalan mutaqabbala, setiap hari. Dan ini ketiganya ini kita mesti ada setiap harinya. Kita bertambah ilmu kita setiap hari, mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah, kemudian amalan kita setiap hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma Allahumma inni a'udzuka min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa du'a la yusma'. Atau di riwayat lain la mustajabala, doa yang tidak dimustajab atau doa yang tidak didengar. Jadi Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk. Nah, ini hati yang berbicara hatinya tidak khusyuk. Jadi tadi ketika sholat masih teringat. Ini yang bawa kamera pada datang benda tidak khusyuk salat. Entah kemana-mana pikiran. Nauzubillah, Allahu Akbar. Bagaimana syaitan itu menggoda kita. Karena ketika kita sholat Allahu Akbar, setelah selesai takbir, setan itu datang. Diputarnya tengkorak kita, uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza. Ingat ini, ingat ini, ingat. Melayanglah jiwa kita. Pas kata imam Allahu Akbar, rupanya dah tasyahud akhir. Dah tasyahud akhir aja. Tidak ingat dia berapa rakaatnya. Bagi yang senyum-senyum berarti pengalaman. Ya begitulah. Itu makanya kata Nabi SAW, ada orang yang mendapatkan utuh salat, ada yang seperempatnya,
kita tadi cuma satu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal sama, gerakannya sama. Kita sama-sama di belakang imam. Kecuali ada saf berikutnya, tentu saf yang pertama lebih mulia dan lebih utama daripada saf yang di belakangnya. Yang membedakannya adalah khusyuk. Misalnya akhi Keken tadi kan, khusyuk dia. Alhamdulillah. Didengarkannya imam kan, wala talbisul haqqa bil batil, tentang Yahudi tadi, afala ta'qilun, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun ila, disimaknya bacaan imam tadi, itu khusyuk dia. Teringat akan kisah seorang syekh bertanya kepada orang yang belajar sama dia. Syekh ini menguji kekhusyukan muridnya. Apa yang dibaca oleh ayat yang dibaca oleh imam tadi? Ini pertanyaannya. Kalau orang tidak khusyuk, nak tahu apa yang dibaca imam, entah ayat apa ini. Kalau maghrib biasanya tidak terlalu panjang-panjang ya. Yang subuh misalnya atau isya agak panjang sedikit. Nah, orang yang tidak khusyuk tidak tahu. Tapi jangan dijawab Al-Fatihah ya, jelas. Rakaat pertama, rakaat kedua kedengaran Al-Fatihahnya, maksudnya sesudah Al-Fatihah. Nah, itu pertanyaan. Seandainya dia khusyuk, dia akan tahu rakaat pertama tadi imam baca ini, rakaat kedua imam baca ini. Tapi tidak bisa muridnya menjawabnya karena jiwanya melayang ketika sholat, entah kemana-mana perginya, atau mungkin habis kajian ini kemana. Belum selesai kajian saja belum dimulai sudah dipikirkan kemana. Allahu musta'an. Baik. Masih masalah ilmu, kita sedikit ambil untuk mengingatkan, saling mengingatkan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk meminta ilmu. Dalam surat Toha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Jadi tadi diingat, kita sudah mengetahui bahwasanya ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Kemudian di dalam surah Az-Zumar ayat 9, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, yang kita sama dengan orang yang tidak sama dengan siang dengan malam, tentunya tidak sama. Siang tentunya terang benderang, malam diselimuti gelapnya. Orang yang berilmu dan tidak berilmu tidak berilmu, dia tidak apa yang dilakukan, oh ini lihat orang kan. Tapi orang berilmu maksudnya dia akan sudah, contoh di ibadah umroh misalnya atau haji, orang sudah mengetahui haji dan umroh, tidak nanya-nanya, tidak butuh pembimbing lagi, mutawif, sudah tahu dia. Ini ketika ihram langsung mengucapkan niatnya, labbaik Allahumma umrah atau hajjah, atau bagi yang haji ya, sebagian alhamdulillah, sebagian saudara-saudari kita, tetangga kita, jamaah kita, alhamdulillah di tahun ini menjadi duyufur rahman, tamunya Allah yang maha pengasih. Ini suatu nikmat yang tiada tara. Sebanyak ini umat Allah, hamba Allah, umat Islam, hanya mereka yang di tahun ini untuk Indonesia berapa? 200 sekian ribu ya, 250 ribu lebih kurang. Mereka dipilih untuk menjadi tamu Allah di tahun ini. Ini nikmat yang tiada tara, dan kerinduan kita tentunya semuanya ingin menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Mengetahui setelah di miqat mengucapkan
niatnya lalu bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Itu dikeraskan sampai tergantung ya. Kalau sekarang banyak sarananya, ada dengan bus dari Madinah misalnya, ada dengan kereta api cepat, itu lebih kurang 2 jam. Itu dipermudah semuanya. Sudah tahu saja, setelah itu mungkin ke hotel dulu, sudah tahu saja, langsung masuk Masjidil Haram, baca doa, masuk masjid, baca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam, turun, cari, mulai untuk pertama cari rukun Hajar Aswad. Bagi yang tahu, tawaf 7 kali, bismillah, Allahu Akbar, mulai. Tapi bagi yang tidak tahu, dengar pembimbing dulu. Lihat pembimbing dulu. Ini bedanya orang yang mengetahui dengan tidak mengetahui, dan seterusnya. Kembali yang tadi ya, misalnya ada sesuatu yang rusak, handphone yang rusak, jadi minta tolong ke aku nakeken, tolong perbaiki. Oh, saya tidak bisa, bukan jurusan saya. Mengakui tidak mengetahui kan. Tetapi anehnya kalau ditanyakan kepada orang yang tidak belajar agama, tahu dia. Menurut saya ya, menurut saya. Kembali kita ke situ. Kemudian di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, di ayat yang panjang ya, di bagian yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Diangkat oleh Allah derajatnya. Orang yang berilmu agama diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya ilmu. Jadi tidak sembarang. Adapun harta ya, harta baik yang Allah cintai maupun tidak, Allah akan beri. Contoh, yang menguasai ekonomi di Pekanbaru kita mengetahui. Orang-orang yang di ruko-ruko itu apakah mereka mengenal Allah? Tidak, mereka menyembah patung, berhala. Allah tetap beri harta, tetapi ilmu, keimanan Allah tidak beri. Ilmu dan keimanan itu Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai dan Allah redai. Jadi bukan sembarang orang dengan ilmu agama, Allah yang memilihnya. Itu makanya wahyu itu turun kepada pilihan Allah, para nabi dan rasul. Dan Allah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul yang terakhir, bukan memilih Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain. Allah pilih Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan ilmu, apalagi di orang yang mempelajarinya, itu diantaranya hadis Allah inginkan kebaikan, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, khairan di sini dalam bentuk nakirah. Barang siapa yang pernah belajar bahasa Arab tentunya mengetahui. Tidak ada alif lam di situ, bukan al khair, tetapi khaira. Segala bentuk kebaikan, baik yang besar yang kecil, yang nampak pun tidak nampak. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah pahamkan dia tentang agama. Apalagi man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, belajar agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Allahu Akbar. Apalagi yang kita inginkan dari kebaikan belajar. Tetapi yang anehnya kita sudah tahu sebenarnya keutamaan ilmu agama. Jangankan untuk mendapatkannya, banyak duduk saja di majelis ilmu itu sudah keutamaan. Itu perniagaan yang tak pernah rugi. Tidak ada ruginya orang. Duduk lalu tidur, itu tidak rugi. Apalagi orang yang menyimak dan memahaminya. Surah Az-Zajjah. Baik, kita dengarkan kumandang Isya. Setelah azan Isya kita lanjutkan sedikit ya pembahasannya, tambahkan sedikit insyaallah. Tafadhol. Azan Isya.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah azakumullah. Kita lanjutkan masih masalah ilmu ya. Karena kini i'lam, ketahuilah, pelajarilah. Maka di antara yang bisa kita ingatkan, di antara keutamaannya, beda antara harta dengan ilmu. Ini sedikit saja contohnya. Sementara Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah ini lebih dari 100 faedah keutamaan ilmu dibandingkan harta. Kita tidak usah banyak-banyak, sebagiannya saja, sebagian kecil saja. Yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi. Al-ilmu warasatul anbiya. Jadi ilmu itu adalah warisan nabi. Nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Adapun harta itu adalah warisan para raja ya, para raja. Dan kita mengetahui bahwasanya orang yang raja-raja terdahulu yang kafir, yang tidak mau beriman dengan dakwah Nabi Musa, yaitu Fir'aun. Kemudian orang kayanya adalah Qarun, yang hartawan, yang sampai sekarang dikenal. Kalau ada sesuatu yang dapat harta karun. Ada yang tertimbun, digali, lalu dapat harta karun gitu. Padahal entah mana yang harta karun tidak tahu. Jadi dapat harta karun. Saking tahunya orang dengan kekayaan Qarun di zaman. Nah, tapi kemuliaannya seperti itu. Jadi ilmu warisan nabi, para nabi, harta warisan raja-raja dan orang-orang kaya. Kemudian ilmu kita yang dijaga, sementara harta kita yang menjaganya.
Contoh, ilmu kita yang dijaga, kita akan diketahui ini tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ini syirik, tidak boleh dilakukan. Nah, itu ilmu, dijaga kita. Ini halal, ini haram, dijaga kita dengan ilmu. Ini tidak boleh, ini dilarang, dijaga kita dengan ilmu kita. Nah, sementara harta kita yang menjaganya. Cobalah parkir sepeda motor sembarangan, tidak dikunci ganda, siap-siaplah dipinjam sama kawan, tidak pulang-pulang, tidak dibalikkan. Tapi kita yang menjaganya, kunci stangnya dikasih kunci ganda, kita yang menjaganya. Apalagi di rumah ada garasinya, kita yang menjaga harta. Kemudian uang tunai misalnya, tidak mungkin sembarangan kita di rumah itu sembarang aja kita tidak, ada tempat penyimpanannya, ada dompet minimal ya, kalau sedikit, kalau banyak ada tempat khususnya, tempat rahasianya. Perhiasan ada tempat rahasianya. Nah, ini diantaranya. Kemudian diantaranya lagi, ilmu itu apabila disampaikan dia tidak berkurang, bahkan menambahkan keberkahan. Kalau harta, kecuali untuk zakat atau infak ya, apabila dibelanjakan dia akan kurang. Dan masih banyak ya, itu diantaranya. Jadi dengan mengetahui maka terbukalah bagi kita tentang keutamaan ilmu syar'i tentunya. Lalu bagaimana Ustaz kita mempelajari ilmu kedokteran, ilmu teknik sipil, teknik informatika, itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, kalau sudah ada orang yang mempelajari kedokteran, apapun spesialisnya, itu kita sudah gugur. Berarti yang belajar itu nanti akan bermanfaat ilmunya untuk orang-orang yang sakit, atau seseorang yang teknik sipil, untuk konstruksi, baik itu jalan, bangunan, nah, sudah ada ahlinya, atau arsitek dan seterusnya, ilmu akuntansi dan seterusnya. Itu tidak wajib bagi setiap muslim atau muslimah, tetapi ilmu agama wajib untuk setiap muslim dan muslimah. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Jadi mempelajari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan juga muslimah. Jadi bersifat umum, di situ dikatakan muslim, termasuk muslimah juga wajib. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan ibadah wajib dan ibadah sehari-hari. Contoh, salat itu wajib mempelajarinya. Bagaimana salat yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku salat. Ustaz, Nabi kan sudah lama meninggalnya, sudah 1436 tahun yang lalu, karena Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Sekarang kita berada di tahun 1447 Hijriah, 1436 tahun yang lalu. Bagaimana kami melihatnya Ustaz? Misalnya ya, kadang kata orang, kita sampaikan hadis itu, kapan dia melihat Nabi? Nenek kakeknya tidak pernah melihat Nabi itu. Sudah lama Nabi wafat. Kan ada hadisnya, dikumpulkan para ulama. Ada namanya Sahih Bukhari, ada itu nama Sahih Muslim, ada Sunan At-Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, ada, dikumpulkan semuanya. Itu kutubus sittah, yang kitab induk yang 6, belum yang lainnya. Ada Musnad Imam Ahmad, ada Sunan Ad-Darimi, ada Muwatta Imam Malik dan seterusnya. At-Tabrani, Ad-Darqutni, banyak, Al-Bazzar, masih banyak lagi. Masih banyak kitab-kitab hadis yang mengumpulkan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mana kita pelajari? Alhamdulillah, matan Arba'in An-Nawawiyah sudah tamat Ustaz, khatam. Matan Arba'in An-Nawawiyah itu 40 hadis, ditambah 2 hadis, 42 hadis. Ada 2 hadis dhaif terdapat di dalamnya. Tapi alhamdulillah sudah khatam matan Arba'in An-Nawawiyah, sudah ada majelis matan Arba'in di sini.
Ada? Ustaz apa? Oh, Abu Ibrahim, Masya Allah. Baru hadis yang pertama ya, innamal a'malu binniyat. Oh, sama hadis Jibril ya. Masya Allah, hadis Jibril yang masyhur. Itu hadis Jibril yang masyhur sebagaimana surah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dikatakan Ummul Kitab, sementara hadis Jibril dikatakan Ummus Sunnah. Semuanya terkandung di dalamnya. Islam, iman, ihsan, tentang hari kiamat, tanda-tandanya. Itu disebutkan di dalam hadis, mencakup semuanya. Jadi masih banyak ya yang belum kita ketahui. Alhamdulillah semuanya dikumpulkan oleh ulama kita, tinggal kita mempelajarinya. Dari kitab yang induk itu diambil tentang salat. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam. Khusus untuk salat Nabi saja. Mudah sekarang, sudah dipermudahkan kita. Alhamdulillah. Jabir bin Abdillah untuk mencari satu hadis itu berjalan 1 bulan ke Syam. Khawatir, kata Jabir, ada hadis sama-sama sahabat ini. Siapa sahabat yang di Syam? Lupa namanya. Unes, siapa? Lupa namanya. Jadi beliau sudah pindah ke Syam karena ibu kota pindah ke Syam. Di zaman Muawiyah pemerintahan itu di Syam. Jabir bin Abdillah mengetahui ini sahabat Nabi yang berjumpa dengan Nabi. Kalau tidak beliau yang meninggal duluan, saya yang meninggal duluan. Saya harus mengetahui hadis tersebut. Berjalan 1 bulan lamanya. Itu zaman dulu. 1 bulan perjalanan. Kalau sekarang misalnya kita haji atau umroh lah, umroh Aqsa. Dari King Abdul Aziz Jeddah ke turunnya tidak bisa di Palestina, di Yerusalem. Turunnya biasanya di Yordan, Aman. Ibu kotanya Aman, Bandara Elia. Itu dari Amman Yordan lebih kurang 4 jam. Tetapi luar biasa pemeriksaannya berlapis-lapis oleh tentara Israel. Setelah dari perbatasan baru ke Yerusalem. Disitulah Baitul Maqdis. Itu kalau tidak salah, tapi tidak ada yang langsung dari bandara. Biasanya beberapa hari di Amman, Yordan, ada city tournya juga. Baru setelah itu ke Yerusalem. Jadi lebih kurang 5 jam lah, 5 jam lebih kurang dengan pemeriksaannya. Yang lama itu pemeriksaannya, lama sekali. Sampai X-ray-nya bukan X-ray kita di bandara. Kalau ada mencurigakan dibongkar, ditanya lagi dalam rangka apa, di sini dalam bahasa Inggris tentunya. Masalah ilmu, kita kembali ke masalah ilmu. Jadi ilmu itu akan menyebabkan seseorang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu dunia yang tadi kita sebutkan itu bermanfaat. Dan ilmu agama tidak semua juga yang wajib, yang fardu ain. Tidak semuanya, maksudnya cabang-cabangnya ada, namanya ilmu waris misalnya, faraid. Tidak semua kita wajib mempelajarinya. Atau hal-hal yang kecil-kecil, hal yang tafsil, tidak semuanya kita wajib. Yang wajib yaitu amalan sehari, rukun iman, rukun Islam, itu wajib bagi setiap kita. Adapun yang lainnya itu kita ingin memperdalamnya, maka itu adalah keutamaan. Cuman untuk ibadah harian kita, rukun Islam harus kita pelajari, rukun iman harus kita pelajari. Baik, sepertinya sudah ya. Baru masalah ilmu saja. Baru ilmu pembahasannya. Padahal dibaca tadi sampai surah Al-Asr. Tapi insyaallah banyak faedahnya. Maka jangan kita dengan ilmu ini, kan kita sudah ini Ustaz, ini Ustaz, kita tidak dari mahad, kita sudah usianya ini, tidak masalah. Ada sebagian ulama dahulu itu sudah di usia senja, di atas 50 tahun baru belajar, tapi belajarnya sungguh-sungguh dengan sedikit waktu yang tersisa menghafal Al-Quran, menguasai hadis-hadis Nabi SAW, akhirnya menjadi ulama juga di zaman tersebut. Dan kita mungkin tidak ulama, minimal kita seorang belajar agama. Tidak mau juga minimal kita mencintai ilmu. Tidak mau juga mencintai ilmu lagi.
Mencintai ilmu agama, maksudnya ilmu syar'i. Taib. Karena waktu sudah mulai larut ya, karena sebagian kita akhi kita, akhuna Fikri jauh tinggalnya. Nanti kemalaman marah istrinya. Taib. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas itu sedikit tentang ilmu. Adapun insyaallah akan kita lanjutkan di Senin yang akan datang, pekan yang kedua, Senin pekan kedua insyaallah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, itu bukan disengaja, itu karena kelemahan kita sebagai manusia, anak cucu Adam. Maka kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun, dan diucapkan kepada semua yang hadir, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita, jazakumullah khair telah datang ke majelis ilmu dan sama-sama mempelajari tentang tauhid ya, karena usul salasa tentang akidah tauhid, mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal Islam dengan dalilnya insyaallah. Taib, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.